Nama saya Rapatullah Piana Ginting, NPM 2205030165, dosen pengampu Restio Sidebang. Di sini saya membawakan tentang permasalahan sastra di sekolah. Permasalahan sastra di sekolah merujuk tentang persoalan kurikulum, isi pengajaran sastra, cara mengajarkan sastra, kurangnya buku-buku sastra, dan juga kurangnya minat siswa terhadap sastra. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya? Baik? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini Bu absen dulu ya, siapa yang gak hadir? Rizky, hadir? Hadir. Materi kita pada pagi hari ini adalah cerpen. Siapa di sini yang tahu cerpen? Gak ada yang tahu ya? Atau tahu tapi nggak tahu itu apa? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu cerpen. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang berupa kisah pendek yang penulisannya adalah kurang dari 1000 kata. Dan cerpen itu terfokus pada satu masalah aja dan satu konflik aja. Dan di dalam sebuah cerpen itu terkandung beberapa nilai-nilai kehidupan yang bisa kalian pakaikan di kehidupan kalian sehari-hari. Yang itu salah satunya adalah nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, nilai keagamaan, atau nilai religius ya. Di dalam sebuah cerpen itu terdapat tema. Tema yang pertama adalah tema. Tema dalam sebuah cerpen merupakan gagasan menjalin struktur isi cerita. Untuk mengetahui tema dari sebuah cerpen, pertama-tama kita harus terlebih dahulu untuk membaca dan memahami cerita secara utuh untuk mengetahui sebuah tema tersebut. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan itu di dalam cerpen merupakan cara pengarang untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah atau seorang tokoh gitu di dalam cerpen. Yang ketiga ada alur. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat, hubungan kronologi dan peristiwa yang di dalam suatu cerpen. Keempat ada latar. Latar itu semisalnya sebuah tempat gitu, yang hutan bisa aja rumah, bisa aja di sungai. Itu adalah latar belakang, bisa disebut dengan latar belakang ya. 5. Sudut pandang. Sudut pandang memiliki beberapa macam, seperti sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang orang yang berada di luar cerpen atau cerita. Amanat itu merupakan sebuah pesan atau kesan, atau juga sebuah motivasi yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu biasanya terdapat di dalam cerita dan juga biasanya di akhir cerita. Di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita pendek atau yang tadi kita pertama sebut adalah cerpen. Di sini kita bakal cari amanat atau pesan yang bakal kita dapat dari sebuah cerpen yang Ibu bacakan ini. Judul cerpennya adalah Indahnya Berbagi dengan Sahabat. Tapi di sini yang punya sahabat, pasti pada banyak kan yang punya sahabat kan? Sahabat itu teman kita berbagi, teman kita bercerita. Siapa di sini yang punya sahabat? Teman kita berbagi, teman kita bercerita. Atau bahasa gaulnya sekarang disebut bestie kan? Ibu akan membacakan cerpen dan kita pahami sama-sama, dan kita akan mencari amanat atau pesan yang terdapat di sebuah cerpen yang Ibu bacakan ini. Judul cerpennya adalah Indahnya Berbagi dengan Sahabat. Pagi itu, hujan turun dengan deras. Ani merasa bingung, bagaimana untuk berangkat ke sekolah ketika sedang memandang hujan. Terdengar suara HP berdering dari kamar Ani. Lantas saja Ani masuk ke kamar dan menjawab telepon. Ternyata yang menghubungi Ani adalah
Ternyata yang menghubungi Ani adalah Lia, sahabatnya. Dalam teleponnya, Lia mengatakan bahwa ia akan menjemput Ani, sebab Lia tahu jika Ani sedang kebingungan bagaimana untuk pergi ke sekolah. Tak selang beberapa lama, Lia sudah sampai di depan rumah Ani bersama ayahnya menggunakan mobil. Ani pun bergegas berpamitan pada orang tuanya dan keluar untuk menemui Lia. Setelah sampai di sekolah, yang merupakan teman sebangku tersebut pun masuk menuju kelasnya. Istirahat pun tiba. Keduanya pergi ke kantin untuk menghilangkan rasa lapar. Ketika hendak membayar, ternyata Lia lupa membawa dompet, sehingga dia sang sahabat membayarkannya. Dari sebuah cerita atau cerpen yang ibu bacakan ini, siapa yang paham dan siapa yang tahu apa amanat dan pesan yang terdapat di dalam sebuah cerpen ini? Di dalam cerpen yang ibu bacakan tadi terdapat nilai moral. Nilai moral yaitu sebuah motivasi untuk manusia dalam bertindak dan berbuat baik yang didasari dan dilandasi oleh kewajibannya. Sampai di sini kalian paham tentang apa itu cerpen dan apa aja nilai-nilai cerpen dan juga apa aja di dalam sebuah cerpen tersebut. Dan sebelum ibu tutup materi pada hari ini, ibu akan memberikan PR tentang kalian membuat sebuah cerpen dan apa nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen kalian tersebut. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain hari.